Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kemuhammadiyaan kita, yaitu tentang macam-macam mazhab. Ya, kita lihat di sini dalam tabel, yaitu mazhab Hanafi, pendirinya yaitu Nu'man bin Sabit bin Saudi. Biasa disebut dengan Imam Abu Hanifah. Beliau dilahirkan di Kufah, Irak. Kemudian, Ibu Hanifah mendasarkan fikihnya pada Al-Quran dan As-Sunnah Rasul. Yaitu, kalau tidak ditemui nas yang kuat, maka beliau memegang fatwa para sahabat. Kemudian, ada kata-kata yang bijak dikemukakan. Apabila keadaan ucapanku ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka kalian tinggalkan ucapanku itu. Itu kata-kata bijak beliau. Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 Hijriah di Baghdad, Irak. Beliau menolak kedudukan qadhi, yaitu hakim, yang ditawarkan pemerintah Abu Ja'far al-Mansur, yaitu Daulah Abbasiyah. Akibat penolakan tersebut, beliau ditangkap, dihukum, disiksa, dan dipenjara sampai wafat. Itulah sejarah beliau. Kemudian kita masuk kepada mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini pendirinya yaitu Malik bin Anas bin Abu Amir. Beliau dilahirkan di Madinah 12 tahun sesudah Imam Abu Hanifah lahir. Dalam penetapan hukum, yaitu mencari keterangan dan Al-Quran dan hadis. Nah, bila tidak ditemukan yang dicarinya dalam hadis Nabi yang sahih, bila juga belum ditemukan, Imam Malik mendasarkan fatwanya pada ijma' para ulama Madinah. Beliau tidak suka menggunakan ra'yu, yaitu akal, tetapi cukup memegang nas, yaitu dalil dari ayat dan hadis yang sudah ada pada beliau. Hadis-hadis Nabi yang dihimpun Imam Maliki bersumber dari gurunya yang ada di negeri Hijaz, yang jumlahnya tidak kurang dari 25 guru. Himpunan hadis tersebut ditulis dalam sebuah kitab yang termasyhur yang diberi nama Al-Muwatta. Ini paham Imam Malik, ya, tersebar sampai ke daratan Afrika dan Andalusia. Karena metode pembelajarannya diterapkan Imam Maliki adalah ceramah dan hafalan. Kemudian kata-kata bijak yang dikemukakan, aku hanyalah seorang manusia biasa. Mungkin aku salah atau benar, oleh karena itu periksalah pendapat-pendapatku. Maka bila pendapat itu sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, ambillah. Dan jika tak sesuai, tinggalkanlah. Itu kata-kata bijak dari mazhab atau dari Imam Maliki. Kemudian mazhab
Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini pendirinya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dari Guzah, Palestina. Ia adalah keturunan Bani Hashim, satu kakek dengan Nabi Muhammad SAW, yakni dari jalur keturunan Abdul Manaf. Tempat tinggal terakhir beliau di Mesir dan wafat pada tahun 2003. Imam Syafi'i dikenal sebagai sosok ulama yang ahli fikih dan ahli hadis. Kemudian Imam Syafi'i adalah murid Imam Malik melalui kitabnya Al-Muwatta yang sekaligus menjadi hafalannya. Kitab fikih yang terkenal karya Imam Syafi'i adalah yang menjadi standar bagi kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i yang berisi tentang masalah-masalah fikih. Kemudian masalah penetapan hukum. Dalam penetapan hukumnya, yaitu berdasarkan ayat Al-Quran dan yang bersifat zahir. Ya, beliau pahami ayat tersebut dalam arti yang hakiki dan baru dipahami dalam arti lain bila terdapat perbedaan atau penyimpangan pengertian dari yang hakiki. Kemudian kata-kata yang bijak yang dikemukakan adalah setiap masalah yang memiliki keterangan hadis sahih dari Rasulullah bertentangan dengan apa yang kukatakan, maka aku akan rujuk pada hadis yang sahih itu dan meninggalkan pendapatku selama hayatku dan sesudah matiku. Kemudian kita lanjut kepada mazhab Hambali. Mazhab Hambali pendirinya adalah Abu Abdillah Ahmad bin Hambal bin Hilal Az-Zahil. Lahir di Baghdad, yaitu Irak, pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Imam Ahmad tidaklah berdiam pada suatu tempat, baik dalam belajar maupun mengajar. Beliau berkelana dari Irak ke Syria, Hijaz, dan Yaman. Kemudian, dalam menetapkan hukum, itu sama dengan Imam Syafi'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Kata-kata yang bijak dikemukakan, yaitu jangan engkau mengekor dalam urusan agamamu. Artinya maksudnya ikut-ikutan ya, kepada salah satu seorang di antara mereka. Apa-apa yang berasal dari Rasulullah dan para sahabatnya, ambillah olehmu. Jadi sebagai kesimpulan
Di sini kamu harus pahami betul kata-kata bijak yang dikemukakan rata-rata sama. Jadi memegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Apabila tidak cocok dengan Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Ya itu. Jadi rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu. Mungkin sampai di situ dulu ya materi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.